Assalamualaikum, Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kak. Nih dari Padang kak. Iya, Dinda. Tadi Uni nyimak kan? Itu kak Nilma kok. Rifa. Oh masya Allah Uni Rifa. Wak dulu lah. Disekat wak. Sagan dulu. Ini nak pakai akunnya, dah akun Uni di Bennett tadi dulu. Itulah nampaknya. Makanya heran kan akun Uni Rifa tuh diikuti. Nih masya Allah. Di atas sih kak, di atas sih. Kak di mana di Padang kak? Ini Bukit Tinggi. Wak bahas Masya dulu Allah. Mikana gue lah. Jadi kak. Nah, Nih masya Allah teman-teman. Santai kak. Jadi ya, teman-teman silakan follow akun Uni kok. Uni Rifa kok dari Bukit Tinggi dari Padang. Dia salah satu panutan saya dalam berdiskusi. Jujur. Jujur Astagfirullah. saya fans sama Uni Rifa jujur. Mungkin teman-teman lah tahu tuh Uni Rifa. Nah, silakan di follow. Ya silakan Kak. Ya, jadi memang saya harus punya banyak akun ya. Kenapa? Karena tahu sendiri teman-teman, saya selain buka komal juga saya masuk ke dalam komal-komalnya mereka gitu. Salah satu orang yang menghindari saya itu ya Mikana. Saya bangga sama Rahmat ya. Pertama, saya tidak mau mengatakan kami orang Minang begini begitu, tidak. Tapi gini ya teman-teman ya. Berbicara dengan teman-teman Kristen itu satu hal yang perlu kita bahas dengan mereka adalah logika sederhana. Satu itu, yang kedua adalah bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dengan teman-teman non-Muslim. Nah, sebenarnya bukan saya yang hebat, tapi karena mereka di bawah standar logika manusia, makanya saya terlihat hebat, ya kan? Tadi Rahmat itu saya simak, bahkan saya record. Dan insya Allah Masya besok Allah. saya reaksi di YouTube ya. Besok saya akan Masya Allah. tampilkan. Kalau bisa Rahmat, kalau bisa besok ada waktu untuk stream ya di YouTube Uni, kita bahas itu. Ada hal yang blunder Mikana argumenkan tentang iman Kristen. Ketika dia bilang bahwa Yesus tidak berkehendak untuk mati, ini blunder, Benar. hancur doktrin dia. Benar Kak. Ya, Benar. ini kacau Rahmat. Doktrin dia itu akan mengguncang orang Kristen lain. Nah, Kalau Yesus tidak berkehendak untuk mati di tiang salib lalu dia mati, maka bagaimana Nah. mungkin Tuhan yang Ini tidak pesan-pesan. memiliki kehendak tiba-tiba mati gitu. benar. Itu KO satu. Yang kedua, secara doktrin dia salah. Bahwa dalam dalil kitab mereka, Yesus itu dikatakan berkehendak memberikan nyawanya, berkehendak mengambil kembali. Jadi Nah. Mikana sudah dua blunder, secara ayat ya, secara doktrin. Nah, Mikana KO di situ. Cuman yang mohon maaf saya katakan, ketika Mikana meminta bukti bahwa dosa terampuni, ini ngaco. Ngaco. Justru Memang. kalau Mikana bisa, justru kalau Mikana mampu membuktikan dosa dia terhapus, harusnya dia udah mati. Ya, benar Kak. Karena buat apa dia di dunia capek-capek? Masuk surga sudah, jumpa Yesus. Nah itu luar biasa Benar, Kak. Rahmat, Masya Allah. Karena Dua tadi kan kali udah udah nonton. udah dijelaskan Kak. Karena kalau sesuai keyakinan Islam, dosa itu sifatnya nggak bisa dilihat, goib. Bagaimana mungkin kita membuktikan secara kasat mata bahwa dosa itu telah diampuni atau tidak? Nggak bisa. Itu sesuai dengan kadar iman. Harus Ya, buktinya kan kalau kita sesuai dengan keyakinan kita kan Kak, buktinya kita itu telah diampuni atau tidak, lihat perilakunya setelah bertaubat. Tambah baik atau tambah buruk. Nah, itu buktinya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata nggak bisa. Kecuali dengan catatan. Misalnya Kak, kan kayak utang kita nih, utang 1 juta. Itu udah lunas atau tidak? Bisa, karena ada catatan. Bisa dilihat, dicoret ada atau tidak. bukti. Nah, Iya. tapi kalau dosa nggak bisa, sifatnya goib. Makanya di dalam keyakinan Islam itu, kalau ada orang yang bertanya, Tuhan kamu kan ada, tapi kok nggak ada buktinya, nggak bisa dilihat. Kalau dibuktikan secara kasat mata, ya nggak bisa. Artinya wujud Tuhan dibuktikan kasat mata nggak bisa. Nggak nyampe ke Betul. sana. Karena sesuatu yang goib itu harus dibuktikan dengan iman. Sesuatu yang zohir baru dibuktikan dengan kasat mata. Gitu. Karena begini, kata wujud dan kata zahir yang kita melekat pada Allah itu, wujud itu bukan berarti sesuatu yang berwujud. Kenapa? Yang tertampak. Wujud dalam Islam itu artinya ada. Apakah segala sesuatu yang ada harus berwujud? Nah, kalau Mikana meminta segala sesuatu yang ada harus berwujud, maka Mikana satu, tunjukkan Yesus masuk TikTok, baru kita bisa katakan dia ada. Iya. Karena kalau Yesus tidak hadir di TikTok, dia bukan Tuhan yang pernah Tuhan yang ada, tapi Tuhan yang pernah ada. Apa hebatnya? Pak Soekarno juga pernah ada. Ya. Sama aja kayak Pak Soekarno, Yesus. Nah, yang kedua, kalau sesuatu itu semuanya dikatakan ada harus berwujud, Mikana punya nggak akal? Mana wujud Nah. akal Mikana? Nah, jadi sebenarnya
ya teman-teman muslim, dua hal yang perlu diasah ketika diskusi dengan teman-teman Oten: logika sederhana, kemudian bahasa Indonesia. Ajarkan mereka bahasa Indonesia karena mereka susah menelaah bahasa Indonesia tuh. Membedakan Tuhan dengan manusia aja mereka nggak bisa. Coba tanya sama mereka, apa beda Tuhan dan manusia, Kak? Tanya aja sudah. Kenapa mereka itu? Masya Soalnya Allah, luar biasa. kemarin kan Kak, saya juga diskusi sama Rudi, sama anak Batak. Mungkin kalau Kakak nonton juga seru Kak. Nonton. Waktu itu Bang Rudi Iya, sempat lawak. minum pakai galon. Iya, Dia lawak sampai banget. keringat kehausan. Akhirnya, maaf Bang, saya kalah, saya Astagfirullah. nggak bisa jawab lagi sampai gitu kan. Kemarin tuh dia nanya gini Bang, bagi kami Kristen, sesuatu yang tidak terlihat itu nggak bisa disembah karena hakikatnya nggak ada loh. Walaupun dia nggak ngomong Islam, Kak, kan. Terus saya sebagai seorang Islam merasa tujuannya, tumpuannya ke saya kan. Makanya saya bahas. Loh, Abang Rudi punya pikiran nggak? Punya. Bisa nggak dilihat pikirannya? Nggak bisa katanya. Apakah Abang Rudi nggak punya pikiran? Loh, itu bisa dirasakan dengan hati. Nah, dari sananya udah terjawab. Bahwasanya segala nggak bisa dilihat itu belum tentu nggak ada gitu kan. Rahmat harus Kadang-kadang ini nih, Rahmat harus tahu konsep ketuhanan teman-teman Kristen dan klasifikasinya di dalam ranah bidat ini. Jadi kalau seandainya contoh ya, ada istilahnya itu oneness. Mikana itu kan minoritas di minoritas. Dia itu bidat, bukan Tritunggal, karena dia percaya Allah Bapa menjadi manusia. Maka Mikana percaya Allah Bapa itulah yang daging itu. Kalau Uni kan selalu bertanya dua hal nih. Apanya yang Tuhan di diri Yesus? nah, Satu. Yang kedua, apa beda Tuhan dan manusia? Itu. Yang ketiga, pertanyaan ini biasanya itu aja. Nah, ketika Yesus mati di tiang salib, yang mati apanya? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Kalau dia jawab kemanusiaannya, dia artinya ditebus sama manusia. Mereka tidak terima itu. Karena mereka merasa ditebus Tuhan kan. Kalau mereka bilang Tuhan yang mati, berarti kalau Tuhan mati gitu. Itu maju kena, mundur kena. maju kena, mundur kena. Iya, itu logika sederhana dengan teman-teman Kristen. Harusnya, iya benar Kak. Memang benar tuh. Kalau yang mati itu manusia, berarti mereka ditebus oleh manusia. Ya, mereka tidak mau itu. Ya. Kalau Kalau mereka mau iya. ditebusnya oleh Tuhan, makanya yang harus mestinya mati harus Tuhan. Dan itu tertulis, kata Paulus, bahwa ketika mereka meminum di cawan itu, mereka memberitakan kematian Tuhan. Nah, satu ini lagi Kak, ditolak tadi kan saya Trinitas. nanya Kak, kan Yesus itu diyakini Kak Mikana itu mati di tiang salib, disalib oleh tentara-tentara Romawi. Asalnya kan dari hasutan setan kepada Yudas. Nah, saya tanya, mereka itu berdosa atau enggak? Ya berdosa lah, Rahmat gitu kan. Terus saya tanya Kak, kalian Kristen kan dapat untung dari peristiwa penyaliban. Segala orang yang percaya kepada Yesus itu kan dapat pengampunan, dapat keselamatan. Itu untung atau enggak? Atau rugi? Nah, dia nggak bisa jawab. Katanya nggak usah Rudy pakai untung Yohanes rugi. tau nggak? Rudy Yohanes tuh gurunya si Rudi Simamora itu, dia mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Rudy Yohanes itu salah satu apologet senior itu. Akunnya itu Sang Debater, YouTube-nya Sang Debater. Nah, dia mengaku itu Yudas masuk surga, maka dia diserang sama banyak orang Kristen itu. Kenapa dia bilang Yudas masuk surga? Karena Yudas ada dua cerita tentang Yudas ini. Satu, Yudas mengembalikan uang hasil menjual Tuhan, ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan di ayat lain dikatakan dia membeli tanah Akaldama itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, iblis itu kompromi sebenarnya dengan Tuhan. Makanya gini, Kak, kehendak makanya siapa kemarin yang kan mati coba? saya diskusikan sama Bang Rudi Kak. Kalau pendapat Bang Rudi nih, Bang anak Batak, katanya Yudas sama setan iblis itu nggak bisa dikatakan berdosa, dia nggak bisa dikatakan bersalah. Kan Dia dia ibarat, dia. kan kakak nonton kemarin, karena dia ibaratkan gini, saya punya anak, misalnya satu anak itu mencuri. Nah, dia mencuri bukan karena keinginan dia, tapi ada orang yang ngasut. Berarti orang yang ngasut ini kan posisinya iblis. Nah, berarti kan Yudas nggak berdosa. Makanya saya tanya, andaikan Bang Rudi yang bunuh, berdosa nggak? Nah, mulai itu puyeng. Makanya semalam dia angkat tangan. Justru iblis sama Yudas itu berjasa untuk teman-teman Iya, Kristen. harusnya iya. Nggak mungkin lah Kak, kita dapat keuntungan, dapat hasil yang positif, hasil yang baik, sementara orang yang melakukan suatu tindakan untuk tercapainya hasil yang kita dapatkan itu dianggap salah. Nggak mungkin. Contoh, kita dapat diberikan hadiah uang 1 juta. Orang yang memberi itu justrunya dapat apresiasi dong. Nggak mungkin dibenci. Kita sama argumen Rahmat yang waktu sama si Rudi Simamora nih, yang kayak gini. Ini simpan itu. Tuhan melarang membunuh di dalam 10 hukum Torah. Tapi dia menebus dosa dengan cara
dibunuh. dibunuh. Nah ini Luther. kata si Rudi nggak gitu katanya, logika mana yang dipakai? Nah itu udah logika subjektif namanya itu. Ya. Ya gitu. Jadi apa ya, Rahmat, kalau dari melawan teman-teman Kristen tuh memang kalau dia tidak ngeyel nggak apa-apa pakai logika kayak gitu. Cuman terkadang kalau pas yang ngeyelnya perlu ditampar pakai Bible-nya sendiri. Ada beberapa doktrin ya, contoh nih ya. Ada istilah doktrin oneness, Sabellian, modelism, monarki itu ada. Ada istilah doktrin Trinitas, kemudian Unitarian, subordinat itu ada. Nah jadi ketika mereka menjelaskan nanti kita tahu, oh kamu ini nih dekotisme nih. Nah mereka tidak mau itu, tapi mereka jelasin seperti itu. Maka perlu nanti Rahmat baca-baca sedikit-sedikit literasi tentang ini, skema teologi dari kekristenan gitu. Jadi ada istilahnya gini nih. Mereka percaya Yesus itu adalah yang keluar dari sumber. Nah itu sudah masuk dia subordinat itu. Artinya si prima causa atau si sumbernya Allah Bapa. Nah maka Yesus tidak setara dengan Allah Bapa itu. Mereka tidak masuk dalam Konsili Nikea. Konsili Nikea tahun 325 itu menjadikan Yesus dan Bapa sehakikat. Padahal tidak bisa dikatakan sehakikat. Kenapa? Kalau Yesus 100% manusia, 100% ilahi, Bapa 100% manusia ada? Enggak bisa hakikat. Dalilnya apa? Bapa lebih besar daripada aku. Nah, tapi kalau teman-teman Kristen, kalau kita hadapkan ayat ini, mereka akan sembunyikan ayat ini, mereka ganti dengan ayat lain. Akan lihat lain. Iya, mereka akan kabur ke ayat lain gitu. Apa dalilnya? Aku dan Bapak satu, tanya aja satu apa gitu. Sama kayak tadi Kak, kan ada tuh segala yang Bapak punya saya punya. Berarti misal nih kalau dianalogikan dengan kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya ayah punya sepeda, berarti anaknya juga punya sepeda. Karena segala yang ayah punya, anak punya. Nah, kalau Allah punya sifat maha mengetahui, otomatis anak juga. Nah, dalam ayat lain dikatakan bahwa anak tidak tahu. Tadi saya tanya anak di sini siapa? Padahal kalau Mikana jujur, itu kan posisinya Yesus sebagai manusia. Yang ngomong itu loh. Iya, secara eksegesis itu Yesus. Kalau Mikana jawabnya apa? Katanya nggak ada di ayat sini dikatakan anak ini menjelaskan siapa. Nggak ada dijelaskan anak ini, nggak ada entah siapa. Coba saya bilang Kak, coba cari ayat lain sebagai pendukung yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan anak di sini siapa. Nggak bisa dia. Iya, kabur dia itu. Padahal doktrinnya itu Yesus itu. Itu telak itu Mikana itu sudah lari. Padahal dia sekolah teologi walaupun tidak selesai ya. Dah berapa doktrin yang dihancurkan dia tuh. Satu, kehendak Yesus terkait tentang penyalipan dirinya dan dihancurkan sama dia. Kedua, tentang apa tadi yang barusan itu yang dijelasin Rahmat. Jadi secara tidak langsung Mikana sudah menghancurkan doktrin bapak-bapak gereja. Tapi memang dia terang-terangan sih menentang doktrin bapak-bapak gereja. Dia pernah bilang sama teman-temannya, makanya dia sama Lina Wijaya kan versus sekarang. Dulu kan sama Lina Wijaya dia. Karena Lina Wijaya itu Trinitas, satu substansi tiga pribadi, bisa dibedakan tapi tidak dipisahkan gitu. Pas ditanya Yesus pas mati di tiang salib, Bapak dipisah nggak? Bingung mereka. Itu doktrin. Ini kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, tapi seizin si Rahmat sih, maksudnya diskusinya bagus-bagus gitu. Maksudnya diskusinya bagus-bagus. Kalau enggak diturunkan aja. Kita butuh edukasi gitu. Dari tadi juga udah nunggu Kak. Tapi tadi ada satu yang naik, dia cuma bahas tentang keyakinan kita mau jarang balik. Belum menyelesaikan urusan yang ini dulu. Kita kan selesaikan aja dulu yang ini. Uni ditanya aja Uni ditanya aja tentang Islam. Nanti kalau nakal-nakal Uni tampol balik sama Bebel. Oh ya, silakan naik teman-teman. Ada nggak yang oten di sini? Jadi teman-teman, oten itu bukan kasar ya. Oten itu orang Kristen. Orang Kristen. Lebih kasar lagi dianalogikan dengan domba. Domba itu hewan loh. Ini cuma singkatan. Ada nih, teman-teman Kristen mau naik nggak? Mana tadi? Kalian tanya Islam aja. Kalian tanya Islam. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ini saya pindah nih cari tempat duduk nih, biar nggak berisik nih. Kalau bisa Uni open kamera lah. Uni sedang nak bajilbab Dinda. Alah, bisa bila buka.
kebiasaan cewek tuh teman-teman, kadang-kadang Iya. pas video call, "Ini lampu mati padahal tinggal hidupin. Jilbab enggak pakai padahal tinggal pakai." Bisa buka, bisa buka Komal lihat biar nih nanya kemari. Tuh Jadi, insyaallah. suruh orang tuh nanya. Ada enggak di sini teman-teman yang typing miring mau naik? Kalian kalau naik satu minta saya ya bawa Roh Kudus ya, karena saya mau diskusi malam ini sama Roh Kudus ya. Nah, ini teman-teman, kita bukan bawa ras ya, tapi Uni ini dari Bukit Tinggi, saya dari Pasaman asalnya nih, tapi ini di Insya Padang. Allah. Nah, bukan bawa ras, Arnet, tapi Arnet emang Meloto naik, Arnet Meloto, Mbak Loto naik, dia dari tadi minta naik. Silakan Albert. Berbahasa manusia ya Albert, karena kalau berbahasa roh saya enggak paham nanti. enggak ada di sini Kak naik. Bentar. Silakan minta. Minta pernaikan, apa minta pernaikan? Minta kenaikan harga salah. Minta naik itu Albert. Ada mana Albert? Pertama ya, klik si Alner tuh, klik Alner namanya, Alner Mbalu tuh, klik tuh aduh tamu jambak katanya. Ini itu mah. Bentar. Enggak usah naik. Itulah diprovokasi. Tuh kawan-kawan kalian tuh udah bilang tuh, Saya Kristen memang menakutkan kalau naik Komal Islam ini. Betul kata kawan kalian, daripada iman kalian terguncang mending nggak usah naik. Betul. Saya cuman daripada iman kalian terguncang nggak usah naik. Kan gitu. Banyak, Kak. Ya, Silakan, silakan Albert, Bang dengan baik Alner dan sopan. Baloto. Tanya aja dulu. Kalau saya tadi bahasnya tentang Alkitab, tapi Uni persilakan Islam. Silakan Albert. Alner. Halo, Kalau bisa buka kameranya. salam bersaudara. Salam. Salam Bang Alnet. Monggo Bang Alnet, mau ditanya atau mau bertanya Bang Alnet? Pilih. Buka on kamera dulu. Oh, bagus. Kamera keren nih. Masya Kalau gini kan mantap ini. Saya juga buka kamera kalau gitu, bentar. Buka kamera. Oke, bagus teman-teman. Buka kamera, buka hati. Teman-teman, tadi dari awal akun saya tadi ada peringatan, bantu tap-tap ya teman-teman. Akunnya Beko terbang, kena ban. Itu kadang-kadang kan kok dilaporkan akun kita, padahal kita cuma bahas. Uni banyak akun ini tumbang. Yang 280.000 gila tumbang. Kayaknya Iko calon tumbang ke nih. Buat banyak-banyak. On tidak bisa on kamera ini saudara. Oh, abang cuman punya follower sedikit, abang. Itu masalahnya nih. Ya, bagaimana bisa naik? Apa bagaimana kita bisa? Bisa. Boleh. Bagi saya itu yang penting edukasi, Bang. Kita berbagi aja di sini. Siap. Karena Karena gini Bang, kalau di kami itu walaupun tidak bisa dilihat, tapi dia diyakini keberadaannya. ya, Gak apa-apa, tanya aja, nggak harus kamera, nggak harus bisa dilihat. walaupun tak terlihat tapi punya wujud ya. Yes. Jadi dulu kita bahas itu ya, Bang. Abang bertanya saja. Kalau menyimpulkan nanti saya tidak bertanggung jawab ya atas ada dugaan penistaan agama ya, karena ini delik umum ya. Jadi hati-hati aja gitu. Kita kan diskusi di ruangan malam ini kan mencari jalan keluar dan mungkin ada kesamaan atau bagaimana kan, kita tidak mencari perselisihan ya. Mantap. Dalam berdiskusi Oke. ya, karena saya juga ingin memahami seperti apa ajaran Islam, dan mungkin ada teman-teman Islam juga ingin memahami apa itu ajaran Kristen ya. Saya juga ingin memahami seperti Terima apa kasih. Itu izin Bang ajaran sedikit Bang. Buddha. Izinkan saya minta terima kasih kepada saudara-saudara yang di bawah yang Terima kasih. ngasih guguk ini. Oke, sama-sama. Monggo Bang Alnet, kita langsung saja nih. Bang Alnet mau buka tema atau mau bertanya jawab saja? Ya, Kalau saya cuma tadi ya saya sempat mengikuti tadi sudah cukup lama tentang pembahasan ya. Ya, saya sih bukan ahli kitab ya, bukan juga seorang yang Oke. pinter menghafal semua isi kitab ya. Yang penting jujur Bang, kita nggak butuh orang pintar sebenarnya Bang. Lebih baik kita jumpa orang jujur ketimbang orang pintar. Orang pintar nih kadang-kadang nggak semua jujur Bang. Siapa tahu Kata almarhum Kasino, kita kekurangan orang pintar. Kita cuma kekurangan orang jujur. Iya, jadi kita nggak butuh orang siapa tahu pintar-pintar kita kan. mendapatkan persamaan kan ya. Itu dia. Ini karena kan Muslim ini Islam, Kristen dan Yahudi ini kan hampir 3 agama yang memiliki hampir kesamaan.
gitu ya. Betul, betul. Nabinya sama, ya cuma nama Langsung nama aja Bang, kasihan malam-malam teman-teman udah nonton ini. ya. Oke, yang tadi mungkin yang abangku ganteng tanyakan mungkin tadi yang di dalam apa itu, ya mungkin beberapa hal tadi saya sudah lupa ya. Mungkin tadi yang dibahas dari Yohanes 16 ayatnya yang ke-15. Sama lo baju Dinda warnanya. Gila kompak. Tadi Yohanes 16. Yohanes berapa Bang? Yohanes 16 tadi yang dipertanyakan tadi abang kan ya, enggak tahu apa artinya. Ya betul ya. Dari Yohanes 16 ayat 15. Iya, ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan. Ya, itu saja ya. Poinnya kan yang ditanyakan, segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Ya, ini kan Yesus yang berbicara, gitu ya. Yesus yang berbicara tentang ayat ini, ya, karena dia berbicara di dalam posisi kemanusiaannya, ya, sebagai pribadi, ya. Dan ayat yang mendukung kenapa Yesus harus berkata demikian ada di kitab Filipi pasal yang kedua, gitu ya. Filipi pasal yang kedua ayat 6 itu berbunyi demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, itu firman Tuhan, ya, itu Alkitab yang punya ya dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Nah, makanya tadi abang tanya apa, coba berikan penjelasan, ya itu yang saya bisa jelaskan ya tentang ayat ini yang Yesus berkata apa yang Bapa punya aku punya. Ya, jadi di dalam penebusan sebagai manusia, ya, Yesus ya sebagai Allah yang kami yakini, yang kami imani, boleh berbeda, ya abang-abang boleh ya percaya atau tidak, itulah iman yang kami miliki, ya, bahwa Yesus itu datang ya di dalam penebusan dan mengambil rupa sebagai manusia. Karena apa? Karena yang mau diselamatkan itu manusia. Jadi dia hidup, dia harus merasakan, dia harus memiliki segala sesuatu. Izin bang, mohon maaf. Manusia. Poin by poin aja dulu. Tadi ada berapa ayat yang abang sampaikan itu, kita harus telaah juga. Mohon maaf ya, karena saya pembaca Bible juga. Jadi siap. Dari Yohanes berapa tadi? Kalau ayat Filipi 2 pasal 6 nanti kita bahas ya, Yesus mengosongkan diri atau berkenosis. Tadi yang ditanyakan oleh abang ganteng ini Yohanes 16 ayat 15. Dia bertanya, menjelaskan kepada saya apa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ya, itu. Jadi apa yang dimiliki Yesus Bapa punya, apa yang dimiliki Bapa Yesus punya. Nah, di situ dikonfirmasi dari Filipi 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Pada waktu Yesus harus menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia, ya. Pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia harus memiliki cara satu untuk menyelamatkan manusia, dan dia harus mengosongkan dirinya. Ya, dia tidak menganggap kesetaraannya, artinya miliknya tadi, kepunyaannya, tetapi dia tidak bawa. Karena apa? Karena Allah yang kudus tidak akan bisa ya menyatu dengan dosa manusia. Oke. Kita poin berpoin ya. Oke, bentar Kak. Saya potong dulu Kak Uni Santa. Silakan Uni lanjutkan sebentar ini, mau ke kamar mandi. Di mute aja, Rahmat. Oke. Saya sudah menangkap doktrin gereja yang Bapak sampaikan kepada saya itu. Sudah hampir 5 tahun saya dengarkan jawaban seperti itu. Pertama, apa yang milik Bapak adalah milik Yesus, apa milik Yesus adalah milik Bapak. Tidak ada satupun orang yang bisa mengambilnya. Tapi Pak, tahu nggak Bapak apa arti kebenaran itu? Coba Bapak jelaskan ke saya. Bagaimana bisa dikatakan pernyataan Bapak ini benar? Maka saya ingin Bapak mendefinisikan kepada kita di sini, di publik yang nonton 500 ini, apa definisi kebenaran menurut Bapak? Ya, definisi kebenaran itu bisa banyak hal. Ya, definisi kebenaran satu saja, enggak usah banyak-banyak.
Ya, suci, kudus. Itu definisi kebenaran. Oke. Oke, apakah setiap yang suci yang kudus itu adalah kebenaran dan dia adalah Tuhan? Ya, Oke, Bapak buka Lukas pasal 1 nomor 70. Lukas. Pasal 1 nomor 70. Lukas pasal 1 ayatnya yang kedua. Nomor 70 Bapak baca kuat. Ayat 70. Ya, Bapak baca kuat ya. Ya. Mm. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Berapa orang nabi di situ disebutkan? Nabi-nabinya itu banyak. Apakah Ya. mereka adalah Tuhan? Kalau mereka juga kudus. Oh tidak. Oke. Tidak. Tapi Bapak yang bilang bahwa kebenaran itu adalah yang kudus. Betul. Setiap yang kudus adalah Tuhan. Betul. Ketika di Lukas pasal 170 dikatakan bahwa para nabi itu berlisan kudus, Betul. kenapa mereka tidak jadi Tuhan kemudian? Betul. Tetapi mereka di dalam keadaan manusia, ya, saya bilang tadi, mereka dikatakan kudus tidak, karena mereka manusia. 100% manusia. Keberadaan Yesus 100% manusia atau bukan? Yes, dia mengambil itu. Rupa sebagai Kalau hamba. ya, manusia 100% manusia bukan? Betul. Itu tadi nabi kudus bukan? Ya, ada nabi yang semua nabi, namanya manusia, masih tetap ada namanya kesalahan. Coba sebutkan kesalahan Henok kepada saya. Apanya? Coba sebutkan satu kesalahan Henok. Ya, memang tidak ditemukan di sana, tidak ditulis di dalam Alkitab, karena Henok memang diangkat hidup-hidup karena dia bergaul dengan Allah. Itu jawaban. Oke, bisakah orang berdosa Memang diangkat Allah hidup-hidup? kudus, tapi ini berbeda dengan Kristus. Kita sedang membahas Kristus. Iya, perbedaan Henok dengan Kristus Kita apa? membahas Yesus. Nah, Iya, Yesus, apa bedanya? Henok adalah manusia, tetapi Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia. Manusia bukan? Apa? Menyelamatkan manusia. Yesus manusia bukan? Betul, 100% Oke, manusia. Henok 100% manusia bukan? Betul, 100% manusia. Pertanyaan saya, apanya yang Tuhan di diri Yesus? Apanya? Sekali lagi? Manusianya kita sepakati, Ya. 100% manusia. Ya. Henok juga 100% manusia. Henok kudus, diangkat ke Betul. surga, tidak Betul. bercela, tidak Betul. bercacat. Betul. Yesus begitu juga. Betul. Nah, sekarang kan perbedaannya bahwa menurut Bapak Yesus memiliki keilahian. Ya. Sekarang pertanyaannya, apanya yang Tuhan di diri Yesus? Keilahian Allah. Karena Apanya yang ilah? ada firman Apanya yang Tuhan ilahi? berkata, dia seperti ada ayatnya, dia adalah manusia sama seperti kita. Dia merasakan penderitaan. No, kalau kemanusiaannya kita sudah sepakat. Dia merasakan kesakitan, dia merasakan apa yang kita alami. Cuma satu yang tidak dilakukan Allah, dia tidak berbuat dosa dan tidak pernah Iya, berdosa. Henok juga tidak berbuat dosa, Pak. Betul. Henok juga tidak berbuat dosa. Ada nabi-nabi apa bedanya? Ada nabi-nabi Allah yang kudus, tetapi kita sedang membahas Yesus yang adalah Iya, manusia. saya Tetapi paham. dia juga yang saya baca tadi dalam Filipi pasal yang kedua tentang Yesus yang datang sebagai manusia. Kalau Henok itu sudah diciptakan sebagai manusia, tetapi sejarah ini Oke, atau sebentar Yesus- Pak. Bapak sabar dulu, kita tidak pergi kemana-mana dulu. Ya. Saya akan menyatakan sikap kepada Bapak, bertanya tadi. Henok manusia tidak? Yes. Yes. Yesus manusia tidak? Betul. Yes. Henok berdosa tidak? Betul. Tidak. Yesus berdosa tidak? Tidak. Apa bedanya dengan Yesus dengan Henok? Nah, itu yang saya bilang, Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Henok. Kita tidak Apa bedanya? Kita Apa tidak bedanya? bicara dari aspeknya. Kalau mau bilang kelebihan Yesus lagi dalam keilahian, cuma ada satu manusia yang dilahirkan dari kalimat tuloh. Siapa bilang? Sorry. Tunjukkan kata kalimat tuloh dalam kitab Anda dulu. Ya, itu pada waktu itu Lukas Injil itu pada waktu malaikat Jibril datang kepada Maria atau Siti Maria di dalam Al-Qur'an. Nah, di Al-Quran, mau bahas Al-Quran atau Bible dulu nih? Ini- Bahas Al-Quran, yakin? Yang Berani kita bahas bahas. Al-Quran? Karena apa? Karena Oke. di kitab kita ada. Saya suka, Pak. Di Saya suka Al-Quran nih. juga ada. Oke, Karena kita pertanyaan sama-sama saya. yakin bahwa Yesus atau Isa Al-Masih Pak, itu- Bapak jangan muter-muter. Tidak, saya Kita tidak lagi muter-muter. bahas Kita Yesus kok ke bahas Al-Quran. Bapak percaya Isa adalah Yesus? Betul. Percaya? Betul. Bapak percaya? Betul. No.
Bapak percaya Isa adalah Yang Yesus? Kristus lagi yang tadi saya bilang Apanya yang tidak ilahi? berdosa. Jelaskan dulu, jangan kemana-mana dong, Iya, ini yang Pak. satu tidak berdosa. Ya, dalam Saya aspek gini itu. Pak, biar kita diskusi terarah, sistematis, biar netizen Ini yang nonton terarah, itu. Bu Haji. Oke, Tidak- saya tidak tunggu terarah, Bapak ini bicara, kita tapi bicara jawab masalah. pertanyaan saya. Saya Ya. belum selesai, Bapak sudah motong gantian, Ya, kan? Bapak siap. udah panjang lebar tadi saya dengarkan Oke, tadi khotbah silakan. Bapak. Karena Nah, itu pembahasan memang kita bahas. Kalau tidak ya panjang lebar, gantian kita bahas dong. apa-apa Nah, dong. udah Bapak ngomong dulu deh. Bapak mau ngomong terus silakan. atau saya? Silakan. Tapi jangan dipotong boleh? Ya, silakan. Bapak tadi sudah bilang Yesus ini, Yesus itu. Kita sepakat bahwa Yesus 100% manusia. Saya juga sepakat tentang kemanusiaan Yesus. Islam dengan Kristen tidak bertentangan. Namanya juga manusia. Dia Nah. makan ikan goreng. Bapak Betul. jangan potong dulu. Betul. Sabar dong. Itu satu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah Bapak mengatakan Yesus itu satu-satunya manusia yang seperti itu. Loh, saya tunjukin. Seperti apa, Pak? Contoh, kalau tidak lahir dari hasil sperma, Adam juga tidak lahir dari hasil sperma. Yang kedua, kalau menghidupkan orang mati, Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Yang ketiga, naik ke surga tanpa, lebih hebat Henok. Henok naik ke surga tanpa kematian. Yesus naik ke surga harus mati dulu. Lebih hebat Henok tuh. 4, Bapak bilang Yesus suci tidak berdosa. Loh, Henok juga suci tidak berdosa. Lalu apa bedanya Yesus dengan manusia-manusia lainnya? Nggak ada bedanya. Nah, Bapak bilang bahwa Yesus itu adalah manusia ilahi. Saya tanya sama Bapak, apanya yang ilahi dari diri Yesus? Kan begitu. Bapak jawab sekarang, apanya yang ilahi dari diri Itulah Yesus? yang keilahiannya. Oke ya. Satu, keilahian Yesus. Kalau Henok dari dunia ke atas. Oke ya. Tetapi kalau Yesus, pemilik surga sang Allah, datang turun ke bumi. Yang turun ke bumi siapa nih? Bapak atau firmannya? Yesus Bapak jelas-jelas dulu dong. Yesus Bapak Wones dalam atau Tritunggal? keilahiannya mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa dia harus mengambil wujud sebagai manusia? Pak, izin. Yang turun ke dunia ini Bapak atau firmannya nih? Bapak Wones atau Tritunggal nih? Tentukan dulu Pak. Saya mau diskusi dengan orang Wones atau Tritunggal nih. Pada mulanya, pada mulanya kejadian bilang Allah bersama-sama dengan firman dan kami percaya Yesus itu adalah firman Allah. Oke. Jadi yang jadi manusia apanya? Yesus sebagai manusia, sebagai tubuh manusiawinya. Iya, yang Tuhannya mana? Apanya yang Tuhan? Kalau tubuh manusia, terus Yesusnya Dalam manusia, lalu Tuhannya apanya? keilahiannya, Yesus di dalam keilahiannya, ya. Ya, apanya yang ilahi, Pak? Ya itu tadi yang saya bilang, Apanya? Yesus itu berasal dari atas. Pak, Bapak baca dalam kitab Bapak ya. Oke. Yohanes pasal 15 ayat 19. Bapak baca itu. Yohanes pasal 19 nomor 15 nomor 19. Bapak baca kuat ya. Yohanes 15. Pasal 19. Pasal 15 nomor 19. Baca kuat ya. Oh ya, Baca kuat. pasti kuat. Mau sekeras apa diminta saya baca kuat. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci Siapa? kamu. Apakah hanya Yesus yang bukan dari dunia? Itu siapa kamu di situ yang tidak dari dunia itu? Nah, jadi begini, inilah yang kadang membuat sesuatu yang tidak bisa ada jalan ketemunya. Karena Alkitab ini Saya kan cuma bertanya, betul, Pak. ada banyak kiasan, ya betul. Dari dunia, kita memang dari dunia, tetapi kami mengenal apa yang namanya penebusan. Kok bahas penebusan, Pak? Itu tema lain, Iya Pak. dong, Itu satu tema kan itu. namanya. Itulah Yesus datang. Bapak yakin mau bahas penebusan sama saya? Oh iya dong. Oke, lanjut ke penebusan. Asik. Oke, Maju. kita Masuk. lanjut. Tapi sudah tidak terjawab tadi apanya yang ilahi dari diri Yesus ya? Oh, tidak, sudah terjawab dong. Yang bilang Apa tadi, dong? Apanya yang Dari ilahi? Filipi 2 ayatnya yang ke-6 dan 7 menjelaskan yang dia walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak Rupa Allah itu Bapak seperti itu mukanya. Rupa Allah itu Bapak mirip Yesus begitu? Oh, Rambut tidak, gondrong. itu keberadaannya, keilahiannya. Apa arti rupa kalau gitu? Gimana? Apa arti rupa? Ya serupa dong, berarti miliknya, Mirip, gambarannya. serupa itu bukannya mirip? Apa namanya, seperti apa ya, cahaya yang keluar ya, seperti itulah.
ya, yang dikatakan ya. Seperti cahaya. Yang cahaya siapa nih? Yesus Ya, atau Bapa? misalnya ada mainan yang 3, misalnya mainan kodok-kodokan, pasti waktu ke sinar itulah yang keluar. Itulah. Main kodok-kodokan Dalam- kalau ke sinar itulah yang keluar. Itu seperti Em, mainan anak itu ya. Mainan anak-anak. Itu mainan orbit center ke atas. Itu Oh, seperti apa yang matahari. betul. Enggak, Seperti apa matahari. yang keluar, apa yang ada di dalam. Oh, senter. bentuknya Nih senter nih, saya itu, punya senter nih. Ini saya punya senter. Pasti Nah, keluar cahaya. akan sama gambaran. Ya, ini saya punya senter ya kan. Ini Ya. cahaya keluar nih dari senter. Betul. Yang cahaya itu Yesus. Apanya? Ini kan senter, keluar cahaya dari senter. Yang Yesus yang mananya? Kita tidak bahas masalah cahaya apa Yesus atau cahaya. Tapi memantul mainan Ini kan kodok yang tadi dikatakan katanya. tadi, yang walaupun dalam rupa Allah, kesetaraannya, keilahiannya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Oke, apanya yang dikosongkan sekarang? Ya, keberadaannya, keilahiannya, ketuhanannya. Ketuhanannya udah Semua kosong keberadaannya berarti. sebagai keilahiannya. Filipi pasal 2 ayat 6 berarti ketuhanannya sudah kosong. Nggak ada lagi Betul. ketuhanan. Berarti ketika dia mati di tiang salib itu tidak ada lagi ketuhanannya. Apanya? Filipi pasal 2 ayat 6 ketika Yesus berkenosis mengosongkan Betul, dirinya, betul. yang dikosongkan Dia adalah sebagai ke manusia. Bentar dulu 100%. dong, Pak. Kita ini biar Bapak biar dapat poin saya. Kita kan Saya bagus-bagus mengerti nih diskusinya. arahnya itu, saya mengerti. Saya sudah sangat menangkap. Yang dikosongkan itu apa gitu? Bapak udah bilang Itu tadi keilahiannya. keilahiannya, keberadaannya. Jadi Yesus masih punya keilahian nggak ketika di dunia? sebagai manusia, dia di dunia itu dia membawa ya pribadi yang Allah yang sudah ditinggalkannya. Ya. Dia Yang mengosongkan tidak diri tapi masih mengosongkan membawa diri. keilahian. Ini gimana nih? Dia mengosong. Bapak tahu nggak arti kosong? Ini saya kosongkan gelas nih ya. Ini ada air nih. Saya kosongin. Masih ada nggak air di dalamnya? Betul. Maksudnya Uni, dia sudah Kenapa? kosong tapi masih berisi. Tidak, Gitu. bukan begitu. Bukan. Dia enggak, ya, meninggalkan. Ini kan kita bahas. Nah, ini kan Iya, enggak, saya etis bertanya untuk pelan-pelan. berdiskusi. Saya tidak mendebat Bapak. Saya tidak dalam berperan untuk menertawakan. Nah, kalau mau berdiskusi, ini kan Anda berarti kan sedang, ya kan saya bilang tadi, saya bukan Ya, ahli. minta maaf, Kita minta maaf sedang kalau ada suara membahas. ketawa tadi, minta maaf. Ya, Jadi gini Pak itu ya. kan berarti Oke, Bapak ada, jangan tersinggung. gitu. Bapak harus memikul salib, Pak. Kata Yesus, pikulah salib. Tidak, ini saya Bahkan nggak ada Pak, masalah Kristen dengan itu, Nggak bentar usah Pak, kita Bapak bahas jangan masalah baper. itu Enggak, lain Bapak jangan cerita. sedih. Diketawain orang banyak itu jangan sedih Lain karena kata cerita. Yesus, Kita enggak emosi. Kristen itu dong. hasil Santai ketawaan saja. orang, Pak. Kristen itu hadir karena Betul, hasil ketawaan orang betul. dulu. Ya, betul kan? Betul. Jadi memang orang- Jangan alihkan Pak, jangan alihkan Jangan Pak. alihkan. Ah, Kita kita udah fokus. sama-sama dewasa. Diskusi. Kita fokus ya. Ya, Kita fokus bicara. dong. Boleh saya gantian Ah, dulu? jadi Boleh saya jadi gantian? Jadi Bapak kalau ada suara ketawa nggak usah tersinggung. Dari tadi Iya. Uni juga tersenyum. Silakan. Tersenyum itu adalah ketawa yang tidak bersuara, Pak. Nggak usah, Betul. nggak usah baper. Sudah Dan dewasa. senyum ini bukan berarti mengejek, bisa jadi Nah, menghargai. Betul, paten Dan lah. senyum ini bagi kami ibadah, Pak. Oke, Nah. oke. Kalau maksud dan tujuannya seperti itu, Oh, baik. luar Tujuannya baik. biasa. Kita Saya menghibur sangat netizen setuju. yang 700-an. Mau Boleh saya ketawa bertanya? sampai Boleh saya 70 kali, bicara 70 kali sebentar? sekali juga, Ya udah Bapak silakan. dulu deh, Bapak dulu. Ya, silakan. Bapak mau lanjut, 2 Pak. jam? Silakan. Bapak mau 2 jam? Oke, saya Silakan, oke saya. silakan. Oke, Saya. sampai pagi kalau mau berdebat. Enggak. Iya, saya dulu atau Bapak nih? Silakan Bu Haji. Oke, Bapak diam ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak diam ya. Amin, amin, Oke. Mangga, silakan. Tadi kan saya bertanya, apanya yang ilahi dari diri Yesus? Mohon maaf, saya masih ambigu dengan jawaban Bapak. Kalaupun itu menurut Bapak sudah jawaban, oke, saya hargai Bapak. Saya anggap itu jawaban. Saya bukan tipikal orang yang memaksakan pendapat. Ya, tidak akan seperti itu. Karena saya menghargai, kita di NKRI ini diizinkan untuk kalian boleh menyembah Betul, kepada apa yang kalian imani, kami pun begitu. Tapi kalau Masing-masing. dalam Agamamu, agamaku. kalau dalam ranah dialektika, Pak, ini kita sedang berdemokrasi. Betul. Ah, Kita punya ranah-ranah di mana ada yang boleh, ada yang tidak. Selagi masih bentuk pertanyaan, itu bukan penghujatan. Pertanyaan saya tadi adalah berdasarkan argumentasi Bapak. Ingat ya, saya ini Rifa ini bertanya saja punya dasarnya, Pak. Iya. Apalagi menjawab. Betul. Dasar pertanyaan saya adalah argumen Bapak yang mengatakan bahwa Yesus manusia ilahi. Saya tanya apanya yang ilahi. Saya belum puas dengan jawaban Bapak. Tapi kita sudah pindah topik kepada keselamatan. Oke, enggak apa-apa, saya ikuti. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Filipi pasal 2 ayat 6. Ketika Yesus berkenosis, itu istilahnya ya Pak, istilah Bapak-bapak gereja. Apanya yang dikosongkan? Bapak bilang ilahinya.
apakah masih ada ilahi kepada diri Yesus yang sudah mengosongkan diri ini? Jawab Pak, silakan. Sebagai manusia, ya, keilahiannya ya itu lepas 100%. Karena apa? Oke. Thank you. Saya kenapa? konfirmasi aja. Izin, selesai. Oke, silakan. Artinya Yesus itu 100% manusia, betul? Betul. Dan ilahinya sudah tidak ada, betul? Betul. Maka ketika dia mati di tiang salib, dia jalan-jalan di bumi, disunat hari ke-8, makan ikan goreng, tangannya tertusuk di paku, dan merubah air menjadi anggur, dan berjalan, itu bukan dari keilahiannya pribadi, Pak. Betul tidak? Kan dia sudah tidak ada keilahian lagi. Betul. Nah, jadi ketika dia berjalan di atas air, merubah air menjadi anggur, menurunkan roti, itu semua kuasa yang diberikan oleh siapa? Sang Bapa dong. Bapa. Apa? Artinya Yesus waktu di bumi bukan tuh? Oh, tidak. Oh, Tidak tidak. ada. Kita tidak ada begitu. Tidak. Apa? Bapak-bapak, tete-tete boleh menganggap begitu. Masih ada Tuhannya berarti. Bagi kita, iya dong. Bapak tetap Oh. berperan dong. Tapi kosong Sampai tadi, nggak jadi nanti- kosong. Oke, nggak jadi kosong. sampai Masih ada nanti sedikit begini. sisa ketuhanannya. Oke lah, Sampai kita terima. nanti Yesus, ya, istilahnya mati di kayu salib. Kenapa? Ya sampai waktu itu dia berkata, ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Nio masuk Rahmat. mengapa engkau meninggalkan aku? Rahmat Nio masuk anak. Itu dia berbicara, Sama Kak. ya, sebagai Rahmat Nio manusia, sebagai menanggapi, nak. manusianya, Lanjut, lanjut. ya, sebagai manusianya. Tetapi peran ilahi, makanya tadi yang dia Peran tanya, ilahi. ya, abang ganteng ini tadi bertanya juga, ya. Kami orang Minang memang ganteng dan manis kami Pak memang. Pak. Oke siap, semua memang ganteng-ganteng lah, cantik-cantik. Bu Haji sama Pak Ustadz. Amin. Bu Aji. Ya lanjut Pak. Ya. Bentar Pak, saya sapa dulu netizen Kristen yang di bawah. Teman-teman Kristen yang di bawah, kalau kalian bilang kenapa bahas agama kami, kalian jangan marah sama kami, karena kami lagi diskusi sama Bapak ini yang adalah Kristen. Jadi nggak mungkin kami nggak bahas Yesus kalau Bapak Iya ini dong, membawa Yesus. jangan, Jadi teman-teman. kalian di bawah mendingan tap-tap layar lah daripada nggak berguna Iya. hidupnya ya. Teman-teman Tap-tap layar aja. Kristen, Kalau nggak kenapa kirim paus, kalau nggak kirim kenapa Kirim paus. paus marah gitu. dengan berdiskusi, jangan marah dong. Semakin kita Iya. berdiskusikan, semakin agama kita diketahui. Injil itu harus disebarkan ke seluruh Oh makhluk, iya benar kan dong. Pak? Sebelum makhluk. Kidung Agung gimana bunyinya Pak? Sebutkan Pak. Apa itu? Sampaikanlah. Kidung Agung? Ah, Bapak aja nggak tahu. Saya aja ngerti Kidung Agung, Tidak, ya Pak. silakan. Yang bahas apa dulu? Kidung Agung. Sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Ya. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak ini lagi menginjil kami nih. Masalahnya Ya. kami kan umat Islam nih. Umat Islam ini kan nggak iya-iya aja nih. Apalagi kami Betul. orang Minang nih. Tentu Betul. kami tanggapi dulu apa yang Bapak Iya. sampaikan. Nah makanya kami diskusi. Jadi kalau orang-orang Kristen di bawah misalnya marah, ya kalian tap-tap layar aja lah sebagai bentuk emosi Jangan kalian ya. marah dong saudaraku. Kalau kita bahas itu kan santai-santai saja. Iya, lanjut Pak, kita bahas Pak yang mengosongkan diri tadi Pak. Gimana mengosongkan? Masih ada sedikit sisa berarti ketuhanannya ya Pak? Ya, bukan Ada. sisa. Oh bukan. Oh bukan. Tidak bicara sisa. Jadi, Oh, Pak, jadi keilahian Kristus ditinggalkan, tetapi kan Allah, keilahian Bapa itu tetap berperan penuh kepada Kristus. keilahian Bapak. Oh, Keilahian, kalau keilahian Bapak, keilahian Allah. keilahian Bapak betul. Waktu Musa membelah laut Teng itu bukan keilahian Musa, tapi keilahian Bapak. Betul. Nah, jadi apa bedanya Yesus dengan Musa? Nah, jadi bedanya Yesus dengan Musa. Jadi saya kasih titik saja begini. Kenapa harus Yesus? Ya. Ya, kenapa kita bukan tidak bicara Cahyono masalah gitu? Musa? Ini kita tidak berbicara tentang eksistensi keilahian. Hmm. Kita hanya bicara tentang rencana penyelamatan manusia. Siapa yang punya rencana, Pak? Gimana? Siapa yang punya rencana itu? Oh, Allah dong. Allah mana nih? Allah anak atau Allah Bapa? Tidak ada. Kita tidak mengenal Allah Bapa. Allah itu hanya kiasan. Oh, dari Bapak Wones. Oke. Oh iya, karena Allah itu mau bahas Bapak tentang- modelism, Bapak. Begini Bapak dulu, modelism, Haji, Pak. sebentar dulu, Modelism saya itu bahas dulu. dibidatkan oleh Trinitas, Pak. Oh iya, boleh. Itu kan masing-masing berpendapat. Nggak apa-apa. Bapak bidat aja nggak apa-apa. Pak, Bapak tadi sama Mikana itu sama denomnya, Pak. Sama-sama Wones. Tuhan itu bermodel. Jadi ketika Tuhan itu Bapak anak itu bukan pribadi, tetapi adalah pekerjaan atau modelnya.
Tapi sayangnya Bapak sama Mikana bertentangan tadi. Kata Mikana kepada saudara saya yang ganteng ini, apa katanya? Yesus tidak berkehendak, Pak. Yang mati itu bukan Yesus berkehendak. Oh iya Bayangkan, dong. Pak. Iya dong. Nah, jadi untuk mati di tiang salib itu bukan Yesus. Tanya sama Rahmat tadi. Rahmat bilang, siapa yang berkehendak? Bukan Yesus, kata Mikana. Lah Iya. Bapak sekarang bilang bahwa Yesus yang berkehendak, Allah Bapa yang berkehendak, atau Allah Bapa yang adalah gelar, Allah Anak yang adalah gelar, tapi mereka satu pribadi. Berarti kan Yesus, benar nggak? Betul, betul. Nah, yang berkehendak mati di tiang salib itu siapa sebenarnya, Pak? Yesus, A. Yesus, B. Iblis, C. Hansip Romawi, D. orang Yunani, Pak. Siapa kira-kira, Pak? Oh iya lah. Atau kalian orang Kristen nih? Kilaian. Wah, Nah, sampai Bapak, hari ini begini. tolong besok ajarin Mikana, Pak. Saudara saya tadi masuk ke rumah Mikana, ditolak sama Mikana itu. Ya udah, kita bahas yang lain deh. Kita nggak usah bahas Mikana Berarti, lah ya. berarti Uni, berarti Uni Bapak ini, bentar Pak. Berarti Bapak ini senada ya, sepakat seiring dengan Bang Rudi anak Batak. Kemarin juga Bang Rudi bahwa mengatakan kematian Yesus di tiang salib itu terjadi atas kehendaknya sebagai Tuhan. Iya. Beda Makanya dengan menurut Mikana mereka, makanya menurut Bang Rudi, tentara Romawi itu dan Yudas itu tidak bisa dikatakan berdosa karena memang itu kehendak Tuhan. Yes. Contohlah, saya mencuri uang Bapak, tapi itu Bapak yang nyuruh. Itu kehendak Bapak, nggak mungkin dong saya salah. Kehendak Bapak, Iya. itu logikanya. Mantap. Coba lanjut Pak. Lanjut, Begini, Pak. Bang. Jadi memang kita harus bisa apa namanya ya. Ya saya memang bukan ahli di dalam Alkitab juga tidak. Cuma ya namanya, Mungkin saya lebih ahli dari Bapak kayaknya, Pak. Saya 5 tahun belajar silakan, kepada teman-teman silakan, Kristen. ya. Oke. Itu kan Boleh saya jelaskan masing-masing sedikit? pengakuan kan ya. Oh, enggak. Saya konfirmasi aja nanti kalau saya Karena salah nanti. begini, Gimana? Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai hari ini pun ya saya tidak ini dengan yang lain ya, pengikut Kristus atau agama-agama lain ya. Karena juga pasti memahami Tritunggal itu bukan hal yang mudah. Ya, tetapi yang kami tahu bahwa Allah itu Esa. Seperti apa keberadaan Tritunggal sampai hari ini pun kami tidak tahu. Ya, karena apa? Karena kemampuan kami memahami Sang Pencipta Allah dengan otak kita sebesar bapau ini, ya, mohon maaf, kita tidak akan pernah bisa memahami Allah yang besar. Allah Oke. yang agung, Izin Pak. Allah yang Udah kudus, stop. Udah. Allah yang hebat. Sedikit. Kalau Udah. Kita udah tahu. manusia bisa mampu memahami Allah, dia bukan Allah. Terlalu kecil untuk kita bisa pahami. Iya, saya paham itu. Izin saya nanggapi ya. Pak, jangankan Bapak gereja yang Trinitas itu mengatakan bahwa Trinitas itu misteri. Masalahnya yang mencoba menjelaskan itu orang Kristen, bukan kami. Nah, saya mau tanya sama Bapak. Coba kita bahas dulu nih. Oke. Konsep Trinitas itu produk Alkitabiah atau produk otak? Kalau saya tidak menganut ajaran Trinitas, saya menganut ajaran Tritunggal. Oke, Tritunggal Tiga itu di dalam produk. satu di dalam tiga. Itu yang kami pahami ya. Itu Coba yang Bapak, coba hari ini, boleh Bapak ajari saya dulu dengan Rahmat ini Pak, karena kami tidak punya Roh Kudus berdua ini ya. Mana tahu kami dibaptis besok kan, mana lah tahu kita ya kan? Amin. Ini Coba doa Bapak saya. Gitu kan, begitu ya. Coba Bapak jelaskan dulu kepada kami apanya yang 3, apanya yang 1. Monggo. Jadi memang berangkat ya dari kejadian ya tentang Marilah penciptaan. kita. Betul. Bukan marilah kita ya. Jadi waktu kejadian itu dikatakan kan ya, kejadian pasal yang pertama ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu tadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan bla bla sekian. Ya, pada waktu penciptaan manusia, Tuhan pun Allah pun firman-Nya yang kami yakini bilang begini, marilah kita menjadikan mereka serupa dengan gambar kita. Dia tidak tunggal. Nah, ini yang kami memahami itu sampai hari ini seperti apa keberadaan Allah. Jujur saja sampai hari ini saya sebagai orang Kristen untuk memahami Tritunggal pun saya belum sanggup untuk secara detail. Oke, kita tidak paksa. Udah, kalau Bapak tidak sanggup kita tidak paksa. Tentang fungsi Allah ya. Tentang fungsi Allah adalah Bapa, Anak sebagai penebus, dan Roh Kudus yang hari ini bersama-sama dengan kami di bumi yang adalah Pak, izin Pak, kita diskusi loh Pak. Kalau khotbah di gereja, sorry ya Pak ya. Oke, silakan. Nah, itu tadi cuma marilah kita. Ini kan kata kita Pak. Ya.
Bapak dan saya itu bisa jadi kita loh Pak, kalau kita duduk di pelaminan. Betul. Pertanyaan saya, kenapa kita itu harus 3? Siapa yang ngajarin? Nah, itulah kata kita kan dalam bahasa Indonesia ini kan, ya. Itu tadi yang saya bilang. Sampai hari ini pun otak kami Ya, belum tahu. Tapi kok tahu Bapak 3 ini dari mana? Maksudnya, Nggak bisa. Pak, Nah, ini kan Bapak tahu dari mana kalau 3 ini gitu kan loh? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dari kita, ya. Iya, kita itu kan enggak harus 3 Pak. 5 juga kita. 2 Ya, engkau dan kita. aku juga kita Pak. 7 juga kita. Pertanyaan saya, kenapa 3? Coba siapa yang ngasih tahu 3? Dari mana info bahwa 3? Coba siapa yang ngasih Jadi tahu? ini mungkin berperan, ya. Jadi ini mungkin apa namanya? Saya memberikan gambaran. Epistem udah gagal ini. Ya. Memberikan gambaran tentang begini apa 3 itu. Ya mungkin seperti kita sebagai Bukan. manusia. No. Saya tidak benar, bertanya tentang bagaimana 3 itu. Nah. Saya bertanya informasi tentang 3 ini didapat dari mana? Karena dasar yang Bapak bawa kan marilah kita. Ya. Kita itu kan saya sudah jelaskan. Bapak dan saya bisa jadi kita. Betul. 5 orang pun bisa kita. 1000 pun bisa kita. Pertanyaan saya bahwa kita itu sama dengan 3, siapa yang kasih tahu? Di mana dasarnya? Begitu loh. Itulah yang mendasarkan kami tadi yang masalah kita menjadikan mereka rupa kita. Iya, Ada saya tahu itu dalilnya. betul. Kan gini bunyinya. Fungsi. Bapak dengar dulu poin saya nih. Bapak enggak paham nih. Paham sangat. Nah, Bapak dengar dulu. Coba Bapak belajar Sangat mendengar. Oke, apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya apa kalau Bapak paham? Ya itu tadi yang masalah ya bagaimana Loh. Anda bisa memutuskan 3 itu gitu ya. Ya. Memberikan sementara di situ namanya, tertulisnya marilah kita. ya, betul. Dari mana bisa kita bilang 3 menjadi 1, 1 menjadi 3? Saya No, jangan Tritunggal dulu. Saya tidak membahas tentang 3 jadi 1, 1 jadi kan epistemologi Pak, metode Ya. penggalian ilmu dan dasar ilmu itu saya ingin tahu nih. Kan Oh. Bapak bilang gini, dasar dalilnya adalah marilah kita. Ini Bible kan? Ya. Nah, ketika marilah kita ini sama dengan 3, saya mau tahu itu dasarnya apa, kok bisa? Karena 2 juga kita. Betul. Dan juga ketika konsili Nikea pada tahun 325 yang dibahas itu antara Bapa dengan Betul. Anak, belum ada Roh Kudus. Betul. Nah, Betul. kenapa kemudian menjadi 3? 1, siapa yang bilang, yang ngajarin siapa? Kalau Bapak tidak tahu namanya, ya Bapak tunjukkan dalilnya lah dalam Bible. Ya. Atau apa hermeneutiknya, bagaimana metodenya mengetahui bahwa kita ini sama dengan 3? Itu jelaskan kepada publik Pak. Umat Islam pengen tahu itu Pak. Ya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, ya. Ya saya sedikit sekarang saya bilang kita ini bukan ahli Alkitab dan untuk menjelaskan baik. itu dan kita angkat dari apa? Dari Bapa, karena ada dalam Alkitab Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana itu Pak dalam perjanjian lama Pak? Coba bisa nggak Bapak kasih ayatnya? Itulah yang tadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi Roh Allah sumber raya. melayang-layang. Dan roh Allah, nah, Melayang-layang roh Allah di itu atas berarti air. Kalau kita membahas dalam itu kan berarti satu pribadi yang berbeda lagi. nih. Kan itu Ada 1 apa lagi 3 nih. itu? Nah, Apa ada mereka lagi nih. bertiga gitu, melayang-layang bertiga gitu atau gimana? Nah, itulah yang kami bilang. Kami tidak sanggup sampai hari ini jujur saja untuk memahami yang Orang itu kami nggak sanggup Uni, jangan dipaksa Uni. Iya, iya. Masa, Umi. Kan Iya, tadi siap. bilang Pindah tadi, lagi Pak, pindah topik lagi boleh Pak? Saya Enggak, aman sebentar Pak, dengan dulu. saya ini asik Pak. Kita bisa Sebesar- lompat-lompat kemanapun. Maksudnya otak kami sebesar ya. Ya udah Dan kita Allah pindah kami aja. harus Saya tidak itu memaksa Umi Bapak, nanti dan meledak loh Bapak. Pak. Karena sebetas otak Rahmat, yang mau menanggapi nggak? sebesar Bapak ini tidak bisa memahami Allah. Tanggapi. Izin Pak, Dengan Mungkin, begitu Kak. begitu Ya, izin, Pak. detail, ya. izin Pak Alner. Oke, Mungkin silakan. kalau dari saya sedikit tanggapan ya, menanggapi Uni, izin Uni. Mungkin kalau dari saya sedikit aja sih, simpel. Tadi Pak Alner sendiri sudah mengakui bahwa sampai di sana kemampuan kami tidak sanggup lagi mencerna lebih dari itu. Karena otak kami diciptakan hanya sebesar, dari awal tadi ada kata-kata bakpao saya tangkap, Betul. nggak sanggup kapasitasnya sampai di sana. Makanya kesimpulan yang saya tangkap, makanya di dalam keyakinan yang Bapak bawa sampai saat ini, yang Bapak yakini sampai saat ini, makanya kadang-kadang sering saya dengar kata-kata imani saja, walaupun sesuatu itu tidak tercapai oleh akal. Seperti itu kan Pak? Betul. Betul. Jadi Betul. teman-teman yang di bawah, jadi istilah kata-kata imani saja itu bukan hal dongeng ya, bukan hal yang ndak ada, tapi memang Betul. ada. Kristen meyakini itu, mengimani Betul. itu, imani saja gitu. Betul. Tapi kalau kita bukan masalah mencari baik atau salah ya, bukan mencari Iya. benar atau buruk.
Kalau di Benar. dalam Islam kan jelas sesuatu yang kita imani itu harus sesuai dengan fitrah akal kita sebagai kodrat manusia. Gitu. Betul. Tapi kalau sesuai dengan keyakinan Kristen, walaupun tidak nyampe akalnya, walaupun tidak tahu tentang sesuatu hal, yang penting imani dulu. Ibaratnya gini, misalnya kita pergi ke suatu tempat nih, pergi dari Padang ke Bukit Tinggi. Kita nggak tahu misalnya di Bukit Tinggi itu ada harimau lepas nggak di kebun binatang, ada harimau buas nggak? Oh, nggak sampai ke sana dulu, yang penting jalan dulu. Urusan ketemu harimau nanti atau enggak, urusan selamat atau enggak, urusan nanti gitu. Yang penting jalan dulu gitu ya Pak ya? Ya. Ya. Benar. Jadi kalau kami beda Pak, mungkin sedikit ya, karena di sini kita edukasi, kita tidak hanya mendengarkan dari sudut pandang Kristen, maka Ya. kami sebagai orang Islam juga wajib memberikan sudut pandang dari Islam. Dalam Islam ada dua hal yang menjadi dasar keimanan, dalil nakli, dalil akli. Ya. Dalil nakli adalah teks tertulis di mana diantaranya adalah Al-Quran dan hadis yang adalah wahyu Tuhan. Betul. Islam adalah agama wahyu. Tuhan tidak mungkin tercerna oleh otak kita, tapi Tuhan bisa menjelaskan siapa dirinya kepada hambanya. Tapi Tuhan tidak perlu turun minum kopi sama kita, yuk ke Starbucks, kita yuk duduk. Tidak gitu dalam Islam. Karena Islam punya dasar pernyataan Allah dalam Al-Quran bahwa Allah laisa kamisli syai'un. Tidak ada yang sama semisal seperti Allah. Betul. Kalau ada tiba-tiba berbentuk dan mirip dengan makhluk, maka Allah adalah makhluk. Karena gini, dalam teori kebenaran Pak, kebenaran itu adalah adanya persesuaian antara apa yang diucapkan dengan realita. Betul. Contoh, ketika Tuhan saya mengatakan begini, saya tidak semisal dengan apapun, tiba-tiba dia mirip manusia, maka Tuhan sedang berdusta, Tuhan sedang mengingkari perkataannya. Makanya kami tidak beriman kepada Tuhan yang menjadi manusia. Kemudian ketika Tuhan katakan saya maha besar, tiba-tiba dia mengecil Pak, maka Tuhan sedang ada something wrong dengan pikiran Tuhan nih. Kalau dalam ranah psikologinya Pak, disebut dengan bipolar Pak, tidak konsisten. Ini harus berobat. Manusia loh, apalagi Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan memiliki sifat seperti itu? Maka dalam Islam Pak, ketika kami mengatakan bahwa kami tidak melihat Tuhan itu bukan berarti kami tidak sama sekali bisa, maksudnya tidak akan pernah melihat Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mampu memperlihatkan dirinya. Tuhan mampu memperlihatkan dirinya, tapi kami yang tidak mampu melihat karena indera kami belum dimampukan. Makanya dalam surah Al-Quran itu Nabi Musa itu ingin melihat Allah Pak. Tapi kata Allah, coba kau lihat gunung Bukit Tursina itu, kalau dia masih berada di tempatnya kau bisa lihat aku, kata Allah. Tapi belum saja Allah memperlihatkan gunung itu hancur. Saya kasih analogi secara ilmiah ya. Islam ini ilmiah Pak. Sama. Bapak, Coba, ya, nanti saya tuntut coba, keilmiahan kita Bible. dulu. Bentar dulu, jangan dulu. Saya sedang Kita bahas, edukasi, ya. izinkan saya bicara juga. Kayak bukan dengan Bapak saja bicara. Sorry. No. Oke. Izinkan saya Saya berbicara maksudnya, kepada netizen saya kami yang mengerti. Muslim. Ya, silakan. Bapak gantian dong. Oke, Saya kan silakan. lagi nggak nyerang agama Bapak. Saya lagi Silakan, siar. silakan. Jangan dihalangi saya siar agama saya. Silakan. Nah, dalam ranah akademik saja kita tahu Pak, segala sesuatu yang besar tak mampu diindrakan. Bapak bisa nggak menginderakan Bima Sakti? Nggak bisa. Segala sesuatu yang kecil, bakteri saja butuh kita alat bantu untuk melihat. Mata kita nggak mampu lihat. Segala sesuatu yang terlalu dekat dengan mata, Bapak tanpa cermin nggak bisa lihat pupil mata Bapak. Segala sesuatu yang jauh, Bapak nggak bisa lihat. Kita punya batasan. Tapi bukan Allah yang tak mampu memperlihatkannya, tapi kita yang punya batasan. Nah, itu kenapa kami tidak bisa melihat Allah, karena kami belum dimampukan. Itu satu. Kedua, logikanya lagi, ternyata bagaimana itu hewan yang disebut dengan kelelawar mampu mendengarkan suara ultrasonik. Apakah manusia mampu dengarkan? Tidak Pak. Bagaimana kita mau bicara tentang Tuhan? Kenapa Tuhan kalian tidak berwujud? Kenapa Tuhan kalian tidak berbentuk? Pak, jangankan Tuhan Pak, ini angin saja kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Akal kita ada, eksis akal. Kita eksis nggak akal kita? Eksis, tapi wujudnya ada nggak? Bentuknya ada nggak? Enggak. Nah, inilah yang disebut dengan dalil akli dan dalil nakli Pak. Tertulisnya ada, dicerna pun ada. Mustahil ini ya, ingat ya argumen saya di sini. Silakan bantah nanti kalau kalian mampu. Argumen saya adalah Tuhan tidak mungkin masuk akal, karena Tuhan pencipta akal. Tuhan tidak. Apa yang disebut dengan persepsi dalam ranah psikologi?
Persepsi adalah segala sesuatu yang keluar dari kognitif karena hasil stimulus. Maksudnya, saya bisa mengatakan bahwa ini wangi karena sudah melalui indera hidung saya. Oh, ini rasanya hangat karena sudah kena indera saya. Bagaimana kita bisa menceritakan sesuatu yang belum kita inderakan? Mustahil, itu bohong, itu dusta. Nah, Allah tidak mampu kami inderakan, maka kami tidak bisa mendeskripsikan Tuhan kami. Lalu, bagaimana kami bisa meyakini bahwa Allah itu Tuhan? Kata Allah, apakah kamu tidak berfikir? Afala yatafakkaru, afala yatakilun, afala yatadabbaru. Maka kami melihat dari ciptaan Allah. Ketika Allah mampu saja menghadirkan angin yang tidak bisa kita masukkan ke dalam kantong, kita toel-toel, maka bagaimana mungkin Allah mampu kita akal-akali, Pak, kita masukkan ke akal. Tapi pengajaran Allah kepada manusia harus masuk akal. Karena Allah mengajarkan manusia yang berakal. Manusia ini yang membedakannya dengan hewan hanya satu, Pak. Akalnya, hati nurani dan akalnya. Karena dalam istilah bahasa Arabnya adalah manusia itu adalah hayawani, yang berpikir, hewan yang berpikir. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ada suatu ajaran yang bertentangan dengan logika, ya ini Tuhan mau membagongkan hamba-hambanya, Pak. Tuhan tidak mungkin mau membingungkan hamba-hambanya. Sedangkan eksplisit saja manusia masih tersesat, apalagi ajarannya tidak eksplisit. Membagongkan. Kan gitu. Nah, jadi gitu, Pak. Dalam Islam itu ada dua sandaran kami. Dalil akli, dalil nakli. Dalil nakli apa? Al-Quran dan hadis. Ada kata-katanya? Ada. Bagaimana masuk dicerna? Masuk. Ketika Allah, ciptaan Allah saja ada yang tidak terlihat, bagaimana mungkin kita bisa mendeskripsikan Allah? Mungkin kurang lebih seperti itu. Kepanjangan, mohon maaf, silakan dilanjut. Oke, saya sudah cukup menyimak ya. Itu hampir Oh, sama. jadi gini Pak, mungkin gini ya. Sejatinya tidak ada yang perlu diperdebatkan semestinya dari pernyataan Uni ya. Tapi mana tahu, karena tadi dari penjelasan Bapak kami juga menimbulkan beberapa pertanyaan dari sanggahan ya, berbentuk sanggahan, berbentuk pertanyaan. Nah, mungkin sebagai host tentu saya harus bersikap adil. Nah, gitu. Ya, Masya Mungkin Allah, ada- itu perintah, Pak. Itu perintah dari Al-Quran, Pak. Beliau menjalankan perintah Al-Quran. Kata Allah, Allah menyukai orang-orang yang adil. Wah, Masya Allah. Itu ajaran Islam, Pak. Nggak tahu saya di Bible ada nggak itu? Nggak tahu. oh ya, semua hampir sama lah Ya, ya. hampir sama. Oh, maaf, Jadi Pak. mungkin Pasti Jadi mengajarkan mungkin kebenaran Pak dong. Alner, saya berikan kesempatan Kalau kepada Bu Pak Haji Alner tidak mungkin. mengakui, itu kan kami akui dong. Kami tidak harus juga memaksa orang tuh mengakui dong. Oke, Tapi Pak Alner. ajarannya baik, ya kan? Iya. Pada dasarnya itu kan hal yang diajarkan. Namanya kita bertuhan, ya kan? Tidak ada hal Tuhan pun mengajarkan hal-hal yang buruk. Ya, betul ya. Kita harus sepakat itu. Saya Nah, tidak sepakat. Saya tidak. Saya tidak sepakat. Kalau Islam tidak pernah mengajarkan yang buruk, tapi kalau Kristen saya bisa buktikan ada pengajaran yang buruk. Kenapa? Membunuh orang benar itu buruk, Pak. Yesus orang benar, Pak. Dia dibunuh untuk menebus orang-orang jahat. Itu tidak benar. Baik belum tentu benar, Pak. Apabila pipi kirimu Nah, ditampar, inilah maka ini. berikan yang kanan. Betul. Itu baik, tapi itu tidak benar. Kenapa? Kalau seandainya saudara saya ini si Rahmat, dia lagi jalan, tiba-tiba ditampar bibinya, dia nggak boleh balas. Wah, itu nggak benar, Pak. Itu membiarkan kejahatan namanya, Pak. Itu- Makanya saya tidak sepakat argumen Kita Bapak berbeda. mengatakan setiap Kita agama. berbeda. Nggak apa-apa. Iya, tapi jangan argumennya jangan universal. Jangan Bapak ajak kami berbeda. sepakat. Kita Ya, berbeda lanjut. pendapat. Lanjut. Itu kan Saya tidak sepakat ya. Itu kan yang diajarkan. Bapak tanya aja apa yang mungkin ingin ditanyakan Itu kan kepada berbeda pemaparan lagi, saya. ya. Silakan. Oke, Itu Pak berbeda Alner. lagi. Sorry, sebentar. Itu kan berbeda Oke. lagi tentang hukum kasih. Itu kan kita diajarkan. Itu kan kiasan gitu ya. Kalau ditampar pipi. Oh, berarti itu kiasan. Oh iya dong. Oh, berarti Itu- tidak ajarannya sesungguhnya itu. Oh tidak, itu kiasan. Oh, berarti itu Begini cuman nih. ini Begini doang nih. pemanis buatan Oh, kayak tidak, ditinggi-tinggikan bukan. aja ya. Oh, Bukan begitu. Jangan dianggap bahwa itu pemanis. Kan harfiah Alkitab atau itu- kiasan sebenarnya nih? Nah, sama seperti itu kan ada banyak ya pembahasan itu kan Alkitab itu kan seperti kami itu kayak Mazmur itu kan selalu diangkat oleh Daud. Jabur itu dari pengalamannya tentang Bukit Batu. Itu kan semua tentang apa namanya kiasan Ya, gitu. jangan bawa Mazmur dulu Oh, Bapakku. tidak. Kita kan bahas satu topik biar enggak yang ajaran tampar pipi kiri kasih kanan itu kiasan ternyata. Oh, Iya dong, baru itu kan tahu saya. ini. Jadi kalau misalnya orang berbuat jahat kepadamu, makanya di kami diajarkan begitu. Kalau saudaramu berbuat jahat kepadamu, gitu ya, ya mau 70 kali, 7 kali itu dalam sehari loh. Tetap kita harus bisa mengampuni. Gini loh Pak, mohon maaf ya Pak Alner. Kalau Karena berdasarkan tadi masalah Pak Alner, kiasan, gitu izin ya. Pak Alner, Si. izin. Mohon maaf Pak Alner, saya potong dikit.
kalau seandainya Pak Alner mengatakan itu hanya sebuah kiasan ya, kalau saya lebih sepakatnya seperti ini, misal, kalau seandainya ada yang berbuat jahat kepadamu, maka maafkanlah. Seharusnya kiasannya seperti ini, kalau ada yang menampar pipi kananmu, maka jangan kau balas. Saya lebih setuju seperti itu. Tapi, kalau ada yang menampar pipi kananmu, lalu berikanlah pipi kirimu, berarti itu kita memberikan peluang untuk melakukan kejahatan yang baru. Artinya, kalau misalnya ada orang yang mencuri ke rumahmu, maka berikan hal yang lain ke rumah nomor 2-mu. Artinya kan itu menciptakan kejahatan baru. Kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Artinya kamu 2 kali ditampar. Kalau rumahmu dicuri, maka 2 rumah harus kena curi, kalau itu analoginya. Tapi kalau seandainya ada yang berbuat jahat kepadamu, lalu maafkanlah. Saya lebih setuju dengan analogi yang seperti itu, Pak. Coba Itu tanggapi, adanya Pak. di Al-Quran, by the way. Sorry, itu cuma ada di Al-Quran ya. Di Bible belum Ya. tentu ada itu. Ya. Silakan Uni, coba jelaskan satu dulu nih. Ya, jadi gini. Dalam Islam itu konsepnya adalah adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Penjahat mendapatkan apa yang dia buat, orang baik mendapatkan apa yang dia buat. Kalau ajarannya begini, apabila ditampar pipi kirimu maka kasih yang kanan. Orang jahat itu berbuat jahat tapi diampuni, maka ini sama saja dengan membiarkan kejahatan. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengimplementasikan ajaran Kristen, Pak. Coba tunjuk satu negara yang mana ketika penjahatnya itu tidak dihukum, Pak. Dia doakan saja, diampuni. Di mana itu negaranya? Oke, bentar, Ya. Pak. Nah, mungkin gitu. Uni, izin Uni. Silakan. Gini Pak ya, mungkin karena waktunya terbatas. Ini ada juga Bang Dezo Mozart. Izin Bang Dezo Mozart, bentar dulu ya Bang. Kita kasih kesempatan ke Bang Alner bentar. Sebetulnya tadi saya sudah sudah sedikit menolong Bang Alner loh. Saya katakan tadi setelah Uni menjelaskan panjang lebar, silahkan Pak tanggapi. Tapi tiba-tiba pembahasannya malah ke pipi kanan, ke pipi kiri. Artinya serangan terus ke Pak Alner gitu. Nah, padahal Uni tadi, udah Pak, Tadi fokus saya saja sudah, Pak. Ada mau silakan tanggapi nggak? Ya. Tanya aja saya, Pak. Saya dulu suruh tanya padahal loh. Jadi lebih baik gini aja Pak, Bapak tanggapi aja jawaban dari Uni tadi supaya Bapak nggak terus-terusan kena serang gitu. Saya Musa. Oke, Pak Dego aja deh, ganti Pak Dego aja. Pak Oke, Alner sabar ya, kita Pak kasih Dego. Enggak, Dego masih dulu. di Arner apa di saya, terserah. Pak Dego juga nggak Pak apa-apa. Dego dulu lah. Oh ya udah. Tanya Ya. aja Pak, tanya aja Pak. Enggak, itu kalau masalah hukum kasih Yesus itu kan jalan lurus, dia meluruskan hidup manusia yang benar, dia kan tahu teladan. Jadi maksudnya begini, maksudnya